Alhamdulillah sudah masuk di bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Masih meneruskan ta'lim syama'ilu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masih di bab kesempurnaannya hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu hatinya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling baik-baiknya hati, paling luasnya hati, paling kuatnya hati, paling takwanya hati, paling sucinya hati, paling lembutnya hati, dan paling halusnya hati. Makanya terkumpul di dalamnya hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu keberanian yang sempurna, tapi juga kelembutan yang sempurna. Ini aneh. Aneh, biasanya orang yang pemberani ya biasanya ya ndak seakenan ya. Biasanya orang yang seakenan ya ndak kendel biasanya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling pemberani tapi paling lembut itu. Bersatu, ajib, ya kan? Ternyata bisa gitu loh. Makanya saya ini apa? Karakternya apa? Keras gini. Iya, sak keras-keras sak kendel-kendel ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling pemberani tapi paling lembut. Bisa. Itu kan Kanjeng Nabi. Ya nganut to Kanjeng Nabi arep nganut sapa? Nah, uswatun hasanah. Bisa. Dan hatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dibelah, pernah disucikan. Tapi bukan karena kotor, tapi menambahi suci di atasnya suci. Makanya karena hatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah isinya ini rahmah untuk semua alam, makanya ketika dibersihkan ini sambil malaikat Jibril alaihi salam ketika membuang satu alaqah, satu gumpalan darah sambil mengatakan ini bagiannya syaitan dari hatimu ya Muhammad. Artinya Sayyid Muhammad Al-Maliki menafsiri itu bagian rahmat di dalam hatimu yang untuk syaitan dibuang. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rahmah semua alam kecuali kepada syaitan. Tidak ada lagi rahmah. Inna syaitana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Musuh yang nyata syaitan. Makanya kalau selainnya syaitan, rahmah deh. Tapi khusus syaitan tidak ada kasihan. Wala tuti' minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini diberikan hati yang sangat sadar, paling sadar. Makanya hatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menghadap kepada Allah. Selalu zikir kepada Allah, tidak pernah lalai. Bagaimana mau lalai? Hati yang memang paling bagus-bagusnya anggota tubuh itu hati. Dan itu hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam isinya hanya Allah. Dan isinya hati ini kesadaran penuh, menghadap penuh kepada Allah dan mengingat selalu kepada Allah, tidak dikenai ghaflah, lalai sedikit pun. Dan tidak mendatangi nabinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang serupa dengan tidur, itu enggak. Makanya kalau kita tidur, itu hati kita itu ya hati yang sudah hilang kesadarannya, ya kan? Makanya kalau kita tidur wudhunya batal. Apa hubungannya? Soalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya al-ainu wika ussah. Mata itu adalah
talinya dubur. Nah, fa idza istatlaqal wi'a fa idza istatlaqal wi'a'u, maka ketika sudah lepas itu ikatan, maka batallah wudhu. Soalnya ketika kita tidur itu kita tidak tahu keluar angin dari dubur, kita tidak tahu. Berat, batal. Saya yakin tidak kentut lah, tidak ada yakinnya itu. Kok tidur ya ada yakin. Orang tidur tidak ada yakin. Kecuali tidurnya orang yang memakin maq'adahu, yang menempatkan pelungguhane, nah itu tertutup duburnya, itu tidak batal. Tapi khususiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun tidur terlentang, wudunya tidak batal. Itu khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena meskipun tidur terlentang dan meskipun tidur terlelap, hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ikut tidur, masih sadar. Nah, itu khususiyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga termasuk dari segolongan jalannya wahyu dan macamnya wahyu, yaitu melalui mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau yang mimpi kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mesti betul minallah. Tapi kalau yang mimpiku kita selainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu minallah mungkin, minasyaitan mungkin, kembang tidur mungkin. Nah, kira-kira ya baiknya kembang tidur atau dari setan. Kecuali kalau tidurnya itu ya pakai wudhu, pakai zikir-zikir, nah, itu mungkin minallah, itu tidur ala toharah, tidurnya melazimi suci dari hadatsain. Nah, itu mimpi minallah itu. Nah, tapi kalau yang mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salah satu jalannya wahyu. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah menyembelih anaknya ya juga lewat mimpi. Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, saya bermimpi saya diperintah menyembelih kau. Bagaimana menurutmu? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, laksanakanlah apa yang diperintahkan. Anaknya ngerti, bapakku nabi, mimpi kok, mimpinya nabi, wahyu. Coba nih anaknya kok kita, wah ngimpi dari setan itu, masa anak mau bawa sembelih. Nah, ini nabi, ini jalannya wahyu termasuk lewat mimpi. Ya Allah. Kama anna naumahu la yunqidhu wudhu'ahu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak membatalkan wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah sabit, tetap di hadis-hadis yang sahih. Di dalam Sahih Bukhari dan selainnya Sahih Bukhari diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadisnya salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tanya, saya berkata, ya Rasulullah, apakah kau tidur? Apakah kau mau tidur padahal kau belum salat witir? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, inna ainayya tanamani wa la yanamu qalbi. Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku memang tidur, tapi hatiku tidak tidur. Mataku tidur, bahkan terlelap. Soalnya jasad itu lelah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengalami capek, manusia. Al-a'radul basyariyah. Istilahnya istirahat karena capek, ini jasad zahir. Kecuali hati dijaga sama Allah dari lelah, sadar terus. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malam belum sholat witir, tapi karena lelah tidur dulu,
Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah nanti kau sholat witirnya gimana? Kau belum sholat witir kok mau tidur dulu ya Rasulullah. Yang tidur cuma mataku ya Aisyah, hatiku ndak tidur. Makanya ketika kok tidur sampai terlelap terus bangun langsung sholat dah. Ndak wudhu, ndak batal kok. Tidurnya itu cuma memejamkan mata, cuma mengistirahatkan mata. Hatinya, kesadarannya masih aktif, penuh. Dan diriwayatkan Imam Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, datang para malaikat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur, sedang tidur. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami, maka beliau bersabda, sesungguhnya saya bermimpi seakan-akan Jibril ada di dekat kepalaku. Berarti ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang terlentang tidur. Terus malaikat Jibril alaihi salam ada di dekat kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Mikael ada di dekat kakiku. Maka sebagian mereka para malaikat berkata, innahu naim, sesungguhnya dia tidur. Maka malaikat yang sebagiannya lagi menjawab, innal aina naimah wal qalba yaqdhan. Memang matanya tertidur tapi hatinya sadar. Faqalu, malaikat-malaikat yang lain berkata, inna li sahibikum hadza mathala. Sesungguhnya orang ini mempunyai permisalan. Qala fadribu lahu mathala. Malaikat yang satu jawab, maka buatkanlah untuk dia permisalan. Faqalu, maka para malaikat yang lainnya berkata, mathaluhu kamathali rajulin bana daran wa ja'ala fiha maktubatan wa ba'atha da'iyan. Faman ajabat da'iya dakhalat dar wa akala minal maktubah. Faman lam yujibid da'iya lam yadkhulit dar wa lam yakul minal maktubah. Ya, malaikat yang lainnya mengatakan permisalan ini orang adalah permisalan ada satu orang yang membangun rumah dan menyiapkan jamuan makan-makan di dalam ini rumah. Kemudian orang yang membangun rumah dan menyiapkan jamuan makanan ini mengutus seorang yang diperintah mengajak orang-orang untuk masuk dan makan-makan. Maka siapa orang yang mengijabah, yang menjawabi, yang mengikuti ajakan utusan tadi, maka akan masuk ini rumah dan akan makan jamuan di rumah ini. Tapi siapa orang yang tidak mau menjawab, tidak mau mengikuti ajakan utusan itu, maka dia tidak akan masuk rumah dan tidak akan memakan jamuan makanan. Faqalu awwiluha lahu yafqahuha. Malaikat yang lainnya berkata, takwili itu perkataanmu untuk ini orang biar dia faham. Faqala ba'dhum, sebagian malaikat berkata, innahu naim. Kau mau memerintahkan saya mentakwili untuk ini orang, lah ini dia sedang tidur. Faqala ba'dhum, malaikat yang lainnya menjawab, innal aina naimatun wal qalba yaqdhan. Sesungguhnya matanya saja yang tertidur, hatinya sadar. Faqalu, maka para malaikat tadi yang diperintah mentakwil, fattar al jannah wadda'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ata'a Allah. Faman asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad asallah. Al-hadits. Takwilnya, rumah itu adalah artinya surga. Dan yang memanggil atau yang diutus untuk mengajak orang-orang masuk rumah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang taat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia taat kepada Allah, dan siapa yang mendurhakai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendurhakai Allah. Al-hadits. Dalam Sunan Tarami diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi para malaikat. Kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, litanam ma'ainuk
walitasma' udhunuk waliyaqil qalbuk. Agar tidurlah matamu dan agar tetap mendengarlah pendengaranmu dan agar tetap mengakallah hatimu. Nah, matamu tertidurlah, tapi telingamu tetap terjaga, tetap bisa mendengar, tapi akalmu, tapi hatimu tetap bisa mengakal, memahami. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fanamat aynaya wa sami'at udhunaya wa aqala qalbi." Maka tertidurlah mataku, kedua mataku, tapi tetap bisa mendengar kedua telingaku, tetap bisa mengakal hatiku. Kemudian dikatakan kepadaku ketika itu tertidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh malaikat, "Sayyidun banadaran." Ada seorang tuan membangun rumah. Fasana'a ma'dubatan, maka menyajikan makanan. Wa arsala da'iyan, dan seorang majikan itu, tuan itu mengutus seorang utusan. Faman ajabat da'iya dakhalat dar wa akala minal ma'dubah wa radhiya anhu sayyid. Maka siapa orang yang mau mengikuti itu, orang yang mengajak utusan itu, maka dia pasti akan bisa masuk rumah dan bisa makan dari jamuan makan, dan si tuan akan ridha kepada dia yang masuk dan makan. Wa man lam yujibid da'iya lam yadkhulit dar. Tapi siapa orang yang tidak mau menjawabi orang yang mengajak utusan ini, maka dia tidak akan bisa masuk rumah. Walam yut'am minal ma'dubah, dia tidak akan bisa makan dari jamuan. Wasaqita alaihi sayyid, dan sayyid sang tuan akan murka sama itu orang. Qala, kemudian malaikat yang berkata tadi mentakwili, fallahu sayyid wa muhammadud da'i wa darul islam wal ma'dubatul jannah. Maka Allah itulah sayyid dan Muhammad itulah sallallahu alaihi wasallam orang yang mengajak. Dan maksud dari rumah adalah agama Islam dan jamuan adalah surga. Itu hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang, dari salah satu perang, itu ketika sampai di satu tempat yang banyak pohon-pohonnya, akhirnya para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam istirahat. Ketika itu siang hari panas. Ada satu pohon yang paling rindang, yang lainnya kalah rindang. Yang paling rindang para sahabat memilihkan untuk dibuat istirahat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus. Akhirnya dipilih ke ya Rasulullah, jenengan istirahat sini ya Rasulullah. Akhirnya setelah istirahat, sahabat yang lainnya nyingkir di bawah pohon yang lain-lainnya. Tidak mau mengganggu istirahat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan pedangnya di salah satu cabang pohon. Kemudian di bawahnya tidur. Ketika tengah-tengah tidur ternyata dibuntuti orang kafir. Kalau tidak salah namanya Du'thur ya. Nurul Yakin ya. Itu membuntuti, lihat sahabat sedang istirahat di pohon-pohon yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tertidur di bawah pohon. Akhirnya mendekati, ngelimpe ya, sembunyi-sembunyi. Terus setelah sampai ngambil pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus dihunus. Ditodongke ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, man yamna'uka minni. Ya Muhammad, siapa yang bisa menolongmu dariku? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidur. Langsung beliau membuka mata, kemudian berdiri dengan tenang beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah. Langsung gemeter tangannya. Sampai pedangnya jatuh. Akhirnya
Diambil sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pedangnya setelah jatuh. Kemudian dibalas, ya man yamna'uka minni. Kalau kau siapa yang bisa menolongmu dariku? Nah itu Uthur ketika itu menjawab, kun khaira akhid. Ya Muhammad, jadilah kau sebaik-baik orang yang mengambil pedang. Akhirnya dia diperintahkan iman. Masuklah Islam. Tidak mau ya Muhammad, tapi saya bersumpah tidak akan memerangimu. Hanya dilepas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur kok dilimpe, ya kayak ngelimpe orang melek. Ya, cuma matanya yang tertidur, tapi hatinya sadar. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamalul aqlil Muhammadi, sempurnanya akalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akal yang sempurna itu adalah asli atau sumber yang muncul dari situ semua pekerti yang terpuji dan semua pemberian yang cerdas, kecerdasan. Dan dengan akal itulah diambil fadhail keutamaan dan dijauhilah radhail kehinaan. Itulah fungsi apa? Akal. Sumber yang bisa mengambil fadhail dan menjauhi radhail. Sumber inti yang bisa mengambil akhlak yang terpuji itu akal. Dan bisa menjauhkan dari akhlak yang tercela itu juga akal. Aku ya kepingin jadi orang itu punya akhlak. Akalnya sempurnakan, itulah yang jadi sumber akhlak yang terpuji. Nah, bahkan ibadahnya orang itu tergantung akalnya. Aku ini S3, wis ndak usah SS-an. Ibadahmu itu yang menunjukkan akalmu. Orang tahu ibadah rada akal. WS berapapun dah ibadah itu tergantung akal. Aku ini kepingin jadi ahli ibadah. Akalnya sempurnakan, itulah yang mendorong tolak ukurnya orang akalnya seberapa itu ibadah ya. Orang kalau lagi ibadah itu lagi giat, lagi senang khusyuk, memperbanyak ibadah, akalnya sedang berkembang itu, sedang pinter dia. Tapi kalau kumat keset ya, seneng cangkruk, apalagi salah bosen foya-foya lah itu akalnya lagi seret itu. Entah berlihat apa itu, mesti ada hubungannya sama mata, ada hubungannya sama telinga, entah habis lihat apa atau habis dengar apa itu. Sampai orang masuk neraka itu gara-gara ndak make akalnya. Dalam surah Tabarak, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim fasahqal li ashabis sa'ir. Orang-orang yang ahli neraka itu ketika di neraka ngomong. Tapi ngomongnya menyesalnya tidak ada gunanya. Ngomong apa? Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kan dulu di dunia saya menggunakan pendengaranku betul, dan menggunakan akalku betul, niscaya saya tidak akan jadi penghuni sa'ir. Alhasil, orang ibadah, besarnya ibadah atau sedikitnya ibadah, tergantung apa? Akal. Bukannya tergantung hidayah. Hidayah Allah Ta'ala salah satunya adalah menganugerahi akal yang sempurna. Itu hidayahnya Allah. Akhirnya dari akal yang sempurna karena hidayahnya Allah, akhirnya jadi tempat taufik minallah, akhirnya dijadikan ahli ibadah. Tidak perlu SS, aneh kayak gitu dah. Sampai orang misal tidak bisa baca tulis, tapi kok ya Allah ibadah istiqomah, akalnya itu
Sudah ada karya ilmiahan dah. Nah ibadahnya malah tambah sakwali bukan karya ilmiah itu. Karya nafsiyah, hawa nafsu. Ya Allah. Ini dengan akal itulah diambil akhlak mahmudah. Akal yang sempurna. Kenapa kok akal? Akal itu dinamakan akal. Dalam Quran sering disebut afala ta'qilun. Apakah kalian tidak menggunakan akal? Kenapa? Akal dinamakan akal. Akal ini bahasa Arab. Aqala, al-aqlu. Bahasa Indonesianya akal. Di dalam bahasa Arab akal dinamakan al-aqlu karena dari lafaz iqal. Iqal itu artinya ikatan. Tali yang buat mengikat onta, orang Arab mengucapkannya iqal. Akal dinamakan akal dari lafaz iqal itu. Akhirnya iqal itulah yang mengikat. Ontanya akhirnya tidak lari. Bisa dikendalikan. Orang itu punya akal, dinamakan akal karena ini, jasad ini hayawan termasuk. Dan tali kendalinya adalah akal kita itu. Makanya orang punya akal, itu dia akan terjaga dari akhlak yang rodha'il tadi, yang tercela-tercela itu. Dia tidak akan mendolimi orang kalau punya akal. Dia tidak akan membunuh, dia tidak akan mengambil hartanya orang dengan zalim. Itu semuanya bertentangan dengan akal. Makanya dari segi itu, akhlak yang mahmudah itu semuanya lahirnya itu dari mengendalikan diri. Apa itu akhlak mahmudah? Ikhlas, mahabbah, syukur, sabar. Semua akhlak yang baik-baik itu loh. Itu bisa kelakon soalnya orangnya mengendalikan diri. Kalau enggak, hawa nafsunya pahit kayak gini-gini. Ikhlas, angel ikhlas, enak riak. Enak, sangat nikmat sekali riak itu. Malah ikhlas. Berarti apa? Dia mengendalikan apa nih? Hawa nafsunya. Suruh ujub. Enak ujub itu. Apa? Narsis, apa? Membanggakan diri sendiri. Enak itu. Tapi dia malah menunjukkan faqr ilallah. Itu pengendalian diri itu. Akalnya itu berarti. Mengendalikan diri kan al-iqal. Ya toh? Itu berarti akalnya yang main. Coba dia tidak menggunakan akal. Ujub yang main. Habaan mansura. Amal solehnya sudah sia-sia semua. Ya, amal soleh. Foto. Oh sih. Alah, gak ada syiar-syiaran. Dalihe. Kepingin selamat, syiar itu menyelamatkan orang lain, nggih mboten. Syiar kan buat menyelamatkan orang lain, nah. Menyelamatkan diri lebih wajib ketimbang orang lain. Ku anfusakum dulu. Kalau sudah selamat, fadhol syiarah. Ya kan? Fadhol syiar. Makanya hati-hati zaman sekarang, hati-hati ya. Ya Allah, orang sabar, apalagi sabar. Paling enak ya apa nek hawa nafsu. Wah mencak-mencak, buanting gelas, puas, misuh-misuh, lego, ya kan. Tapi enggak, sabar. Nah, itu apa yang membuat dia sabar? Akal, mengendalikan diri, ekal, tali. Ya, itu. Makanya orang yang punya akhlak paling bagus, itu didukun akal yang sempurna. Dan orang yang tidak punya akhlakul karimah, memilih akhlak madmumah, itu karena apanya? Akalnya kurang. Bukan masalah ilmu.
Dia kan mondok, enggak masalah mondok, enggak mondok akal. Meskipun mondok. Kadang orang enggak mondok tapi dia punya istiqomah, dia punya akal yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mukjizat itu apa? Kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wat ta'tibi fil yutumi. Cukup buat kau mukjizat. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam punya ilmu yang kayak gitu di dalam zaman jahiliyah. Padahal beliau ummi, tidak bisa baca tulis. Ma'an Nabi qari. Tapi ilmunya sampai sekarang sains masih satu persatu menemukan dan satu persatu masih takjub. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dari zaman dulu. Dan adab yang sangat tingginya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam padahal yatim. Siapa yang ngajari? Sampai adab ketika tidur. Ada caranya tidur. Sampai adab ketika duduk. Sampai adab ketika melihat aja pakai adab. Sampai ketika noleh itu aja pakai adab. Sallallahu alaihi wasallam. Yatim siapa yang ngajari kayak gitu? Itu karena Allah Ta'ala beri apa? Akal paling sempurna. Makanya target kita kepingin apa sih? Ibadah. Ibadah kita kepingin baik. Ya. Kemudian apa lagi? Akhlak kita juga kepingin akhlak yang baik, termasuk akhlak yang baik ikhlas, akhlak yang baik rahmah, mahabbah, semua akhlak yang baik deh, syukur. Itu kita kepingin ibadahnya kita baik, akhlaknya kita baik, targetnya apa? Benahi akal kita. Soalnya sumber dari akal. Dan akalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini paling sempurna. Dan akal itu adalah yang menyerahkan orangnya kepada kumpulan kebaikan dan keutamaan. Makanya dulu dalam hadis Islamnya Khalid bin Walid ketika masuk Islam, itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasallama alaihi bin nubuwah, maka Khalid bin Walid uluk salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salam nubuwah. Assalamu alayka ya Nabiyullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam faradta alayya salam biwajhin talik. Kata Khalid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawabi salamku dengan wajah yang cemerlang, senyum. Karena mendengar ya Nabi Allah berarti masuk Islam. Biwajhin talqin. Fakultu, maka saya Khalid berkata, inni asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Sesungguhnya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah dan sesungguhnya engkau adalah utusannya Allah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'al, kemarilah. Fa'akbalu, maka saya menghadap mendekat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alhamdulillahilladzi hadaka. Qad kuntu ara laka aqlan rajautu alla yuslimaka illa ilal khair. Segala puji bagi Allah yang sudah memberimu petunjuk. Sungguh dari dulu saya sudah melihat kau punya akal. Yang saya harap akalmu tidak akan menyerahkan kau kecuali kepada kebaikan. Sekarang kau masuk Islam kan? Soalnya kau didukung apa? Akal. Al-hadis. Nah, supaya akal didepankan. Pertama, kita itu butuh merawat hati. Hati itu ada akal. Bukan otak. Afala ta'qilun, mikir tak hendak. Nodenya biasanya apa? Otak. Bukan. Quran mengatakan akal tidak di kepala. Tapi
di hati. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apakah mereka orang-orang kafir tidak berjalan di atas bumi agar mereka punya qulubun ya'qiluna biha, agar mereka punya hati yang dengan hati itu mereka mengakal. Hati itu wadahnya, akal itu adalah isinya. Au adzanan yasma'una biha, atau biar mereka punya telinga yang dengan itu mereka mendengar. Allah Ta'ala menisbatkan mendengar, dinisbatkan dengan telinga. Allah Ta'ala menisbatkan akal, mengakal dinisbatkan dengan hati. Makanya tempat akal itu adalah hati. Hati itu fis sudur, fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta bukan matanya, tapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Bagaimana biar akal kita berkembang? Hatinya ini yang kita rawat. Hatinya ini yang harus kita jaga, kita bersihkan, kita rawat, biar akal yang di dalamnya itu bisa sempurna. Nah caranya gimana? Caranya merawat hati dengan merawat jalan-jalannya hati. Apa itu? Merawat hati dengan cara menjaga jalan-jalannya hati. Apa itu? Jaga mata, jaga telinga. Itu semua jendelanya hati. Nah, itu caranya. Kita itu melihat apa yang bisa mempengaruhi hati. Atau mendengar yang bisa mempengaruhi hati. Itu hati akan langsung ada kotoran, langsung ada mengerasnya, ada penyakitnya. Akalnya tidak akan sempurna. Tontonane yang didengar itu hatinya itu bisa pengaruh. Nah kalau hatinya itu sudah kotor, itu di dalamnya tidak akan sehat. Akal masih ada, wong dia bukan majnun. Hatinya ndak, akalnya tidak tertutup, tapi tidak akan sempurna. Nah, caranya gimana biar akalnya sempurna? Hatinya dijaga. Caranya menjaga jalan-jalannya, jendela-jendelanya hati, yaitu mata sama telinga. Angel kok. Hobiku nonton apa? Nonton cewek-cewek. Iku. Hobiku apa? Ngrungokke lagu-lagu India. Lah. Jaga mata, jaga telinga gimana? Caranya kalau kita kesulitan minta bantuan sama doa. Dulu ada sahabah, ya Rasulullah, alimni ta'widhan ata'awwadhu bih. Ya Rasulullah, mohon ajari saya bacaan perlindungan yang buat tak baca untuk meminta perlindungan. Nabi SAW bersabda, qul Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa syarri basari wa syarri qalbi wa syarri ma'i. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu dari keburukan telingaku, dari keburukan mataku, dari keburukan hatiku, dan dari keburukan air maniku. Itu diapal sama itu sahabah, dijadikan ta'wid, doa minta perlindungan. Akhirnya jadi orang soleh. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa syarri basari wa syarri qalbi wa syarri ma'i. Al-ma' yakni al-mani. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu dari burukan telingaku, mataku, hatiku, dan air maniku. Minta bantuan sama doa. Kalau kita kangelan, kemudian juga
termasuk zikir. Zikir itu buat merawat hati. Tapi zikirnya mulut yang nyambung dengan apa? Hati, khusyuk. Kalau tidak nyambung cuma lesan, tidak usah khawatir, ganjaran-ganjaran. Tapi kok misal nyambung dengan hati, itu yang nyambung hati itu yang hakikah zikir. Ketika kita mengatakan alhamdulillah, 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 alhamdulillah mulut, hati nyambung, ya Allah matur nuwun ya Allah, ini dari jenengan ya Allah, nikmat ya Allah, makasih ya Allah, jenengan yang punya fadl ya Allah, saya ini ya macamnya ya, fakir ini tidak ada punya kekuatan apa-apa ya Allah, tapi kau yang ngasih. Nah itu zikir yang hakikat. Biasanya alhamdulillah, alhamdulillah, hatinya nyambung kayak gitu-gitu. Biasanya mengatakan astagfirullah, 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 astagfirullah. Hatinya, ya Allah, mohon jangan kau siksa saya ya Allah. Mohon jangan kau murkai saya ya Allah. Mohon ampun ya Allah. Saya nanti ketika saya di dunia ini, dosa-dosanya saya ini macamnya ya kena balak musibah di dunia ya Allah. Jangan ya Allah, mohon ampun. Di kuburan ya orang kalau saya ya macamnya ya azab kubur ya Allah. Mohon ampun ya Allah, jangan ya Allah. Kalau saya mati ya macamnya ya kalau dihisab iki ya ahlun nar ya Allah, jangan ya Allah. Nah, itu nyambung. Astagfirullah, astagfirullah mulut, nyambung hati ya Allah, mohon ampun ya Allah, takut ya Allah. Nah, nyambungnya itu loh hakikah zikir. Itu bersihkan hati itu. Lesan alhamdulillah, hati alhamdulillah, atau yang semakna dengan alhamdulillah. Matur nuwun ya Allah lah kayak gitu. Termasuk khusyuk fis shalah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, al khusyuk fil qalbi. Nah, itu yang bisa merawat hati. Akhirnya akal sempurna, takut di Allah, akhirnya akalnya fungsi. Nah itu ibadahnya mulai kena, akhlaknya mulai kena. Termasuk zikir, termasuk khusyuk ketika salat, termasuk ilmu ngaji, ya kayak gini nih. Kita niatkan ngaji biar akal kita itu sembuh, akal kita ini aktif. Allah. Imam Tabrani meriwayatkan dari Qurrah bin Hubairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Qurrah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Qurrah berkata, dulu kami punya Tuhan-Tuhan, laki-laki dan perempuan-perempuan, tak jadikan Tuhan-Tuhan, kata Qurrah bin Hubairah. Kami menyembah itu semua selainnya Allah. Kami memuja-muja mereka, tapi mereka tidak kami memanggil-manggil mereka, tapi mereka tidak mau menjawab, tidak bisa jawab. Kami minta-minta sama mereka, mereka tidak bisa memberi. Maka kami datang dan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kami melalui kau. Maka kami menyembah Allah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qad aflaha man ruziqa lubba. Sungguh beruntung orang yang dikasih Allah rizki berupa akal. Ini akal ini. Akalmu sempurna berarti. Dan sungguh telah mencapai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini keunggulan akal dan kesempurnaannya akal ini mencapai puncaknya. Puncak tertinggi kesempurnaannya akal. Yang tidak akan bisa dicapai seorang pun selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu karena nikmatnya Allah dan anugerahnya Allah untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nun, Allahu a'lamu bi rabbi muratihi bidzalik. Wal qalami, demi al-qalam. Al-qalam ini artinya kalau kamus pena. Tapi kalau yang ditafsir ini wal qalam, demi al-qalam, pena yang
di Lauhil Mahfuz. Wa ma yasturun, dan demi pena yang digunakan malaikat yang menyalin, yang menulis, menyalin dari Lauhil Mahfuz. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau karena nikmat dari Tuhanku, engkau itu tidaklah gila ya Muhammad. Nabi SAW dituduh gila. Allah Ta'ala yang jawab, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan nikmat Allah kau tidak gila ya Muhammad. Ini artinya anta fi a'la mustawa min kamalil aqli wa sumuwil fikr. Kau ada di puncak kesempurnaan akal dan ketinggian fikir. Sampai Allah Ta'ala bersumpah dengan nun. Dan itu artinya wahwa al-madatul ilahiyul fayyad. Curahan pemberian ilahi. Dan bersumpah dengan al-qalamul awal, yaitu yang menulis di atas Lauhil Mahfuz, yang mencurahkan yang mencurahkan semua tulisan-tulisan takdirnya yang ditetapkan Allah, dan bersumpah dengan kolam yang ditulis oleh para malaikat di atas mustawa sana, yang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj mendengar gesekan kolam-kolamnya para malaikat itu, yang bersumber dari al-qalam yang awal tadi, yaitu yang di Lauhil Mahfuz. Ini sumpah yang agung untuk bersumpah atas keluasannya akalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya tidak ada di akalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam campuran junun, gila sedikit pun tidak ada. Balik, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang mempunyai akal yang paling sempurna, ilmu yang paling luas dan paling utama. Bagaimana tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam punya akal ini di atasnya semua akal. Dan Allah sudah kasih nikmat sama Allah, dan Allah sudah kasih nikmat buat Nabi, dan diberikan khususiyah, diberikan khususiyah kenabian yang mengumpulkan dan menjadi pungkasan risalah. Umum semuanya ini menjadi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan turunnya Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu semua ilmu terkumpul di Al-Qur'an, itu di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak akan mampu kecuali orang yang punya akal sempurna. Wahab bin Munabbih, seorang tabi'i yang thiqah, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan juga dari riwayatnya Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih berkata, saya membaca di 71 kitab kuno sebelum turunnya Al-Quran. Maka di semua itu kitab-kitab saya menemukan sesungguhnya Allah Ta'ala, innallaha ta'ala lam yu'ti jami'an nas min bad'id dunya ilan qidaiha minal aqli fi janbi aqli Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kahabbati ramlin min jami'i rimalid dunya. Kata Wahab bin Munabbih, saya baca di 71 kitab-kitab kuno, semuanya saya menemukan sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah memberikan semua manusia mulai awal diciptakan dunia sampai penghabisan dunia nanti kiamat, semua orang, tidaklah mereka semua dikasih akal satu-satu semua. Itu kok misal dikumpul ke, termasuk akal kula jenengan semua, mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, dikumpul ke jadi satu, kira-kira kayak apa cah? Masya Allah ya. Kok misal dikumpul ke, terus ditimbang dengan akalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang. Itu semisal satu butir, akalnya orang semua yang dikumpulkan, itu menjadi semisal satu butir debu dinisbat ke
dengan semua debu-debu di dunia. Tidak ada apa-apanya. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam arjahan nasi aqlan wa afdalahum ra'yan. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling unggul akalnya, paling utama pendapatnya. Kadza fi syarhil mawahib. Imam Al-Qustallani radhiyallahu anhu. Makanya jangan sekali-kali mengkritik hadis. Tidak masuk akal. Memang akalmu tidak masuk, tidak sampai kok. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintah kayak apa? Paling pinter-pinternya kita itu ya taat aja dah, mesti bener ya. Makan muluk, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Itu mesti bener ya. Entah ditemukan sama sains wala ndak, wis pokok itu yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling benar itu. Makanya tidak usah kita ikut kemakinan, ngeritik-ngeritik hadis. Wah, tidak relevan. Ya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih jadi utusan sampai yaumil kiamah, enggak ketika zaman dulu tak. Sangat relevan. Qul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Tidur dengan miring sebelah kanan, kemudian tangan kanan ditaruh di bawah kaki kanan, kemudian baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Angka-angka yang kayak gitu misterius, wis pokok nganut dah. Itu dari yang paling berakal sallallahu alaihi wasallam. Bayangke semua akal kok dikumpul ke dibandingkan sama akalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu. Itu menjadi seperti satu butir dibanding butiran semua. Jadi hilang akal kita. Bagaimana mungkin kemudian dibanding ke ilmunya Allah wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Itu akalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kita harus mempertahankan akal. Makanya di dalam Islam diharamkan hal-hal yang bisa menghilangkan akal, yaitu mabuk, itu haram. Termasuk maqasidus syariah itu hifdzul aql, menjaga akal. Termasuk orang yang masuk surga itu orang yang menggunakan akal. Masuk orang jadi sababiyah masuk neraka karena tidak mau menggunakan akal. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita akal yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.